Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ridho. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab akad berakhir. Sebab-sebab akad berakhir sendiri ada 3. Yang pertama, berakhirnya akad dengan fasah. Yang kedua, berakhirnya akad dengan infasah. Yang ketiga, akibat hukum terhadap akad. Akad fasah ada 5. Yang pertama, akad yang tidak lazim atau jais. Kedua, khiyar. Ketiga, iqalah. Yang keempat, uyub ridho atau cacat ridho. Yang kelima, syarat dan sebab fasah. Berakhirnya akad dengan infasah ada 4. Yang pertama, selesai masa kontrak. Yang kedua, kontrak tidak mungkin dilanjutkan. Yang ketiga, akad yang fasid. Yang keempat, pelaku akad meninggal. Berakhirnya akad dengan fasah. Pemutusan fasah kontrak yang dimaksud yaitu melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total, seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Fasah dibagi menjadi 2, yaitu fasah wajib dan fasah jais. Boleh. Fasah wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah. Misalnya, fasah terhadap kontrak yang fasid. Fasah dalam hal ini bertujuan untuk menghilangkan penyebab kefasidan kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, dan yang lain-lain. Sedangkan fasah jais yaitu fasah yang dilakukan atas adanya hak khiyar dan fasah yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti iqalah. Akad yang tidak lazim jais. Tidak lazim adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain selama terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasah. Kebalikan dari akad jais adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad. Akad tidak lazim bagi salah satu pihak akad bisa fasah dengan keinginan pihak yang tidak lazim. Jadi, dengan akad lazim maka pihak akad bisa memfasah ataupun membatalkan akad. Yang kedua adalah khiyar. Akad-akad lazim seperti akad bai dan ijarah bisa difasah dengan hak khiyar yang dimiliki oleh pihak akad, baik khiyar karena ijab qabul atau adanya syarat dan kesepakatan pihak akad. Pihak akad yang memiliki hak khiyar dapat memilih antara melanjutkan akad ataupun membatalkan akad. Maka akad yang telah difasah, fasah tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak-pihak lain kecuali dalam khiyar aib setelah objek kontrak diterima. Yang ketiga ada iqalah, adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. Uyub ridho atau cacat ridho. Akad juga bisa difasah jika salah satu pihak tidak ridho, seperti ketika terjadi tadis, khoban, ghalat, maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk memfasah ataupun melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah fasah, maka akad yang disepakati telah berakhir. Syarat dan sebab fasah ada 3. Yang pertama, kontrak yang akan difasah harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran muawadah. Yang kedua, pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan atau yang lainnya, maka pihak yang lain boleh meminta agar kontrak difasah. Yang ketiga, dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan
cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak difasah, baik atas kerelaan pihak yang lain ataupun melalui keputusan hakim. Berakhirnya akad dengan infasah. Infasah yaitu putus dengan sendirinya. Sebuah kontrak yang dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan karena afat samawiyah. Yang pertama, selesai masa kontrak. Akad akan berakhir jika masa kontrak telah berakhir. Jadi waktu yang ditentukan sebelum berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Yang kedua, kontrak tidak mungkin dilanjutkan. Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, akad itu akan berakhir dengan sendirinya. Ketiga, akad yang fasid. Akad yang fasid bisa difasah oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. Apabila itu tidak bisa dilakukan, maka akad itu akan dengan sendirinya berakhir. Yang keempat, pelaku akad meninggal. Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Contoh, yang pertama, kontrak sewa menyewa ijaroh. Menurut Hanafiyah, kontrak ijaroh berakhir disebabkan kematian salah satu pihak, namun tidak berakhir menurut madhab yang lain. Yang kedua, kontrak rahan dan kafalah. Kedua kontrak ini adalah bentuk kontrak yang hanya mengikat satu pihak, yaitu pihak kreditor atau dain, dan mahfulah menerima manfaat kafalah. Akibat hukum terhadap akad. Secara umum, Mustafa Az-Zarqah menjelaskan bahwa kaidah yang berlaku dalam fasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika terjadi infasah dan aset masih ada, maka diberlakukan ketentuan sebelum terjadi akad. Yang kedua, jika infasah dan aset tidak ada, maka diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan akadnya. Pemutusan kontrak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut. Yang pertama, kontrak menjadi berakhir. Yang kedua, fasah menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut dan berlaku ke dewan. Yang ketiga, sedangkan akibat hukum yang kedua. Secara khusus, ketentuan hukumnya berbeda-beda sesuai dengan akadnya. Yang pertama, akad mudharabah. Dibedakan menjadi dua, yaitu jika modal masih tersedia, maka modal tersebut menjadi utang pengelola yang harus dibayar pemilik modal. Dan jika seluruh modalnya habis, maka ada 3 pendapat para ulama, yaitu menurut Imam Malik, pembiayaan mudharabah tersebut diberlakukan seperti akad mudharabah sejenisnya. Maka modal yang tersisa menjadi hutang pengelola yang harus dibayar kepada pemilik modal. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yaitu pembiayaan mudharabah tersebut diberlakukan sebagai pemilik modal mendapatkan total modal yang pernah diberikan kepada bank sebagai pengelola, sedangkan bank sebagai pengelola mendapatkan upah sebesar upah umum atas jasanya dalam mengelola usaha. 2. Pembiayaan murabahah. Menurut fikih, jika akad murabahah difasah, maka pembeli harus membayar total sisa angsurannya kepada penjual. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Menurut fikih, jika akad istisna itu difasah, maka harus mengembalikan total sisa angsurannya kepada penjual. Pembiayaan salam. Menurut fikih, jika akad salah satu difasah, maka bank wajib mengembalikan modal sebesar harga objek salam yang telah diterima oleh nasabah sebagaimana dijelaskan dalam standar syariah internasional. Yang kelima, pembiayaan ijaroh. Menurut fikih,
Jika akad ijarah itu difasah, maka akad ijarah menjadi berakhir. Akad ijarah adalah akad amanah, maka nasabah tidak wajib menanggung kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek sewa akibat bank pailit. Jika akad ijarah difasah, maka penyewa mengembalikan objek sewa dan tidak wajib menutupi sisa angsuran sewanya. Yang keenam, pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Menurut fikih, jika akad IMBT itu difasah, maka akad ijarah menjadi berakhir yang tidak mungkin bisa dilanjutkan. Akad ijarah adalah akad amanah, maka nasabah tidak wajib menanggung kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek sewa akibat bank pailit. Jika akad IMBT itu difasah, IMBT atau pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik itu difasah, maka penyewa mengembalikan objek sewa yang tidak wajib untuk menutupi sisa angsuran sewanya dan tidak wajib juga membeli objek sewa tersebut. Yang ketujuh, pembiayaan musyarakah dengan konsep seperti pembiayaan mudharabah, maka penerapannya dalam pembiayaan musyarakah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jika modal masyarakat masih tersedia, maka modal tersebut menjadi uang pengelola yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. Yang kedua, jika seluruh modal musyarakah habis, maka modal yang tersisa menjadi utang pengelola yang harus dibayar kepada pemilik modal, atau bank sebagai pemilik modal mendapatkan total modal yang pernah diberikan nasabah sebagai udhorib, sedangkan bank sebagai pengelola mendapatkan upah sebesar ajr al-miths atas jasanya mengelola usaha. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.